Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyun nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Jumat rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, di Sayyidul Ayyam ini, di hari Jumat. Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, menunaikan kewajiban Jumat kita. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib akan mengingatkan wasiat Jibril alaihi salam, wasiat pemimpinnya para malaikat kepada Sayyidu Bani Adam, kepada pemimpinnya, penghulunya semua anak cucu Adam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Atani Jibrilu faqal." Jibril mendatangiku dan berkata, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tetapi pasti engkau akan meninggal. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Cintai siapa saja yang engkau ingin cintai, sayangi siapa saja yang engkau ingin sayangi, tetapi engkau pasti akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Lakukan apa yang engkau ingin lakukan, perbuat apa yang engkau ingin perbuat, tetapi engkau pasti akan dibalas atas perbuatanmu tersebut. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah bahwa kehormatan seorang mukmin tatkala ia bangun di malam hari menegakkan salat malam. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Dan kemuliaan seorang mukmin itu
tatkala ia menahan dirinya dari meminta-minta kepada sesamanya. Dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Wasiat ini singkat jamaah sekalian, tapi memiliki kandungan yang istimewa, karena yang memberikan wasiat adalah pemimpinnya para malaikat, penghulunya para malaikat, makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang diberikan wasiat adalah Sayyidu Bani Adam, adalah penghulunya anak cucu Adam, bahkan khairul khalqillah, makhluk terbaik yang pernah Allah ciptakan. Wasiat yang diberikan Jibril ini jamaah sekalian sejatinya bukan hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, akan tetapi kepada kita semua umatnya juga. Yang pertama, pesan Jibril kepada Rasulullah dan kepada kita semua, "Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah sesukamu, tetapi engkau pasti akan meninggal. Ini sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak akan pernah bisa berubah lagi. Siapapun ia, selama ia bernyawa, selama ia hidup, selama ia berjiwa, maka ia akan melewati satu etape kehidupan yang bernama kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah. Setiap yang berjiwa, setiap itu juga ia pasti akan meninggal. Orang kaya telah menjadi orang-orang yang telah melewati pintu ini jamaah sekalian. Orang miskin juga demikian. Pejabat tanpa terkecuali dari ketetapan ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mereka yang tidak mau diatur dalam kehidupan dunia ini, untuk mereka yang mau hidup seenaknya, maka kata Jibril, hiduplah sesukamu, tetapi engkau pasti akan meninggal. Mereka yang tahu kalau ia akan meninggal jamaah sekalian, maka ia tidak akan pernah main-main dengan kehidupan ini. Mereka yang tahu kalau ia akan pamit dari kehidupan dunia ini, maka segala waktunya adalah berharga. Segala ucapannya adalah sesuatu yang terkontrol. Segala tindakannya bagaimana ia arahkan untuk kehidupan setelah kematian. Maka ini penting jamaah sekalian untuk senantiasa kita tanamkan di dalam hati kita bahwa syi'na am abaina, kita suka maupun tidak suka, pasti kita akan pamit dari kehidupan dunia ini. Ini yang membuat kadang kita lalai, karena seakan-akan kematian itu masihlah sangat jauh. Seakan-akan pembahasan tentang kematian tidak relevan untuk dibahas lagi, karena kita masih merasa sehat, atau mungkin kita masih merasa muda. Padahal jamaah sekalian, ini sesuatu yang pasti dan yang menyedihkan. Kita tidak tahu kapan datangnya jamaah sekalian. Berapa banyak orang yang sehat ternyata lebih dulu pergi dari orang yang sudah sakit menanggung jamaah sekalian. Maka ini pesan pertama Jibril kepada Rasulullah SAW dan kepada kita semua, bahwa kita bisa hidup sesuka kita, tetapi pasti kita akan tinggalkan kehidupan dunia ini. Yang kedua jamaah sekalian, kata Jibril, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintai siapa saja yang engkau ingin cintai, sayangi siapa saja yang engkau ingin sayangi, tetapi pasti engkau akan berpisah dengannya. Sangat manusiawi jamaah sekalian,
kita mencintai orang-orang yang selama ini ada di dalam hati kita. Orang tua kita, pasangan hidup kita, anak keturunan kita, itu adalah sesuatu yang manusiawi untuk kita mencintai mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW tatkala ditinggalkan oleh anaknya yang masih kecil dan ternyata meninggal, kata Rasulullah SAW, sungguh mata ini mengeluarkan air mata dan hati ini bersedih, tetapi kami tidak mengucapkan kecuali apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebersamaan kita di dunia ini dengan orang-orang yang kita cintai jamaah sekalian adalah sementara. Hanya mungkin 50 tahun, hanya mungkin 60 tahun. Setelah itu jamaah sekalian, kita pasti akan berpisah dengan orang-orang yang kita cintai, dan berpisah dengan orang-orang yang kita cintai, dengan orang tua kita, dengan pasangan hidup kita, dengan anak-anak kita atau yang lainnya adalah sesuatu yang menyakitkan jamaah sekalian. Sesuatu yang membuat kita sedih, kata Rasulullah SAW. Tetapi mau bagaimana lagi? Beginilah kehidupan ini. Kita bisa mencintai siapa yang kita ingin cintai, tetapi pasti kita akan berpisah dengannya. Karena dunia ini sangat sementara, maka kebersamaan kita dengan orang-orang yang kita cintai di dunia ini juga sangat sementara jamaah sekalian. Kalau kita ingin mengekalkan cinta kita dan kebersamaan kita, maka pindahkan keluarga kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat di mana tidak ada lagi perpisahan di dalamnya, tempat di mana tidak ada lagi kematian di dalamnya. Di sanalah jamaah sekalian tidak ada kesedihan, di sanalah tidak ada perpisahan. Maka hakikat dari pesan Jibril ini adalah mari bersama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan orang-orang yang kita cintai, agar kita tidak merasakan lagi pedihnya berpisah, agar kita tidak merasakan lagi sedihnya ditinggalkan sebagaimana di dunia ini. Wasiat yang ketiga jamaah sekalian, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Lakukan apa yang engkau ingin lakukan, perbuat apa yang engkau ingin perbuat, tetapi engkau pasti akan dibalas atas perbuatanmu tersebut. Tidak ada yang terskip, tidak ada yang terlewat begitu saja jamaah sekalian. Mungkin ada perbuatan kita yang kita bercanda, kita tidak anggap sebagai sesuatu yang serius. Mungkin ada ucapan kita yang sudah kita lupa, kita tidak anggap sebagai sesuatu yang berarti, tetapi ternyata semuanya tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai semua orang nanti heran, semua orang kaget tatkala buku catatannya diserahkan kepadanya. Mereka semua mengatakan, mali hadal kitab, ya Allah, catatan apa ini? Buku apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak yang kecil, tidak yang besar, ternyata semuanya tercatat dengan rapi. Ternyata semuanya terhitung dengan baik jamaah sekalian. Maka mereka yang melakukan kebaikan, balasannya juga pasti akan menuai kebaikan. Dan mereka yang melakukan keburukan, kezaliman, penganiayaan, pelanggaran, maka itu juga yang ia akan dapatkan jamaah sekalian, sesuai dengan apa yang ia lakukan. Al jaza'u min jinsil amal. Apa yang ia lakukan, begitu juga ia akan dibalas. Kemudian jamaah sekalian, yang keempat, kata malaikat Jibril, wa'lam, ketahuilah wahai Muhammad, anna syarafal mu'min qiyamuhu billail, bahwa kehormatan orang-orang beriman tatkala ia menegakkan sholat malam.
Inilah kehormatan kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat orang nyenyak-nyenyaknya tidur, saat orang semua hilang ingatannya, beralih ke alam mimpinya, tetapi ada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang terhormat, kata Jibril, yang bangun sholat malam. Sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afshus salam, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, dan berikanlah makan bantuan kepada orang yang membutuhkannya, wasilul arham, jalinlah tali silaturahmi, tali kekerabatan, wasallu billaili wan nasu niyam, dan sholatlah di malam hari tatkala orang-orang semuanya terlelap dari tidurnya. Kata Jibril, inilah kehormatan kita jamaah sekalian. Ternyata kehormatan orang beriman itu bukan dengan jabatannya. Jabatan mungkin 5 tahun, 10 tahun. Yang tatkala jabatan itu hilang, maka hilang juga penghormatan manusia pada diri kita. Kita berbaur dengan mereka yang dahulu ada mungkin pengawal, yang dahulu mendapatkan kursi khusus, tetapi setelah jabatan itu pergi, setelah harta itu tiada, maka hilang juga penghormatan manusia. Tetapi ternyata ada kehormatan orang beriman yang tidak akan hilang selama ia lakukan jamaah sekalian, yaitu tatkala ia menegakkan sholat malam. Yang terakhir jamaah sekalian, wasiat Jibril, wa izzuhu istighna'uhu anin nas, dan kehormatan orang beriman, kemuliaan orang beriman itu adalah tatkala ia merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah kepadanya dan ia menahan dirinya untuk meminta-minta kepada sesamanya. Mereka yang meminta-minta kepada sesama manusia, maka mereka akan terhina jamaah sekalian. Makanya kata Hasan Al-Basri, man i'tamada Allah, siapa yang bersandar kepada Allah, memintanya kepada Allah, bergantungnya kepada Allah, ma dhalla wa ma qalla wa ma dhullah, tidak akan tersesat, tidak akan kekurangan, dan tidak akan terhina. Tetapi siapa yang bergantung kepada manusia, maka biasanya ia akan terhina. Biasanya selalu ia akan merasa kekurangan, karena ia bergantung kepada makhluk yang kurang, yang juga sama sepertinya jamaah sekalian. Maka inilah kemuliaan kita, kata Jibril, kemuliaan orang beriman tatkala ia bersandar dan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, tidak menengadahkan tangan minta-minta kepada sesamanya manusia, karena mereka adalah makhluk yang lemah, yang tatkala mereka lakukan itu, yang ada adalah kehinaan, yang ada adalah rasa kurang, terus dan terus jamaah sekalian. Inilah 5 wasiat singkat malaikat Jibril kepada Rasulullah dan kepada kita semua. Yang pertama adalah pasti kita akan meninggal. Yang kedua, bahwa pasti kita akan berpisah dengan orang yang kita cintai. Yang ketiga, pasti kita akan dibalas dengan apa yang kita lakukan. Dan yang keempat, bahwa sholat malam itu adalah kehormatan kita. Dan yang terakhir, kemuliaan kita adalah tatkala kita tidak meminta-minta kepada sesama manusia. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran kama amar, hamdan yanbaghi li jalali wajhihi wa 'azimi sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah.
فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة. استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف تام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.